Konflik Papua kembali menjadi sorotan menjelang tanggal 1 Desember. Namun tahun ini muncul fakta yang mengejutkan. Panglima TPNPB OPM Kodap Imamta, Agustinus Kres, secara terbuka menolak adanya mobilisasi massa yang mengatasnamakan organisasinya. Ia menegaskan bahwa wilayah Mamta adalah zona damai dan tidak boleh dimasuki kelompok bersenjata dari luar. Tanggal 1 Desember sendiri bagi beberapa kelompok pro-kemerdekaan Papua memiliki nilai simbolik sebagai momen solidaritas atau klaim kemerdekaan. Menjelang Solo 1/12/2025, sejumlah dokumen yang berisi seruan mobilisasi massa mulai beredar di media sosial dan di wilayah perbatasan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi gangguan keamanan. Namun muncul dinamika internal yang menarik. Pihak Kodap Imamta menyatakan tidak mengetahui, tidak menerima dan tidak menyetujui dokumen-dokumen yang tersebar tersebut. Dalam rilis resmi akhir November 2025, mereka menegaskan bahwa wilayah Mamta tetap menjadi zona damai yang dilindungi adat. Selama 1 dekade terakhir, tanggal 1 Desember sering digunakan beberapa kelompok seperti ULMWP, KNPB, serta simpatisan diaspora untuk melakukan kampanye politik internasional terkait isu Papua. Aktivitas ini meliputi aksi pengibaran bendera, demonstrasi, dan kegiatan media global yang kerap memunculkan sensitivitas keamanan. Karena alasan itu, setiap tahun pihak otoritas Indonesia melakukan langkah berjaga. Memasuki November 2025, dokumen yang mengklaim otorisasi mobilisasi massa beredar di berbagai kanal komunikasi. Aparat melihat hal ini sebagai potensi pemicu eskalasi. Tetapi Kodap Imamta, yang wilayahnya mencakup Jayapura hingga Mamberamo-Tami, merespons melalui penolakan publik. Agustinus Kres menyatakan bahwa dokumen tersebut bukan keluaran struktur mereka dan siapapun yang bergerak mengatasnamakan Kodap Imamta tanpa izin dianggap melanggar aturan adat. Pernyataan ini dipublikasikan dalam bentuk tertulis dan video resmi pada 23 November 2025 sebagai upaya menghindari penyalahgunaan nama organisasi. Kutipan pernyataan, dokumen itu bukan dari kami. Siapapun yang bergerak mengatasnamakan Kodap Imamta tanpa izin dianggap tidak sah dan melanggar aturan adat. Pernyataan ini mempertegas dua alasan utama. Satu, kedaulatan adat dan sosial lokal. Segala bentuk aktivitas politik atau militer harus melalui persetujuan pemilik hak ulayat dan tuan rumah adat. Dua, keamanan dan stabilitas. Mamta dideklarasikan sebagai zona damai demi mencegah potensi kontak senjata dan risiko sosial bagi warga sipil. Dari sudut pandang politik, sikap Kodap Imamta ini mencerminkan adanya fragmentasi kepemimpinan di antara kelompok-kelompok pro-kemerdekaan. Afiliasi tidak selalu berarti komando terpusat. Di balik gerakan yang tampak seragam, terdapat dinamika lokal dan persaingan kepentingan internal yang kuat.